Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Udah sakit saraf ini. Kalau menurut saya, udah sakit saraf. Ya, dia bilang yang kami pertanyakan. Emang si Roy pernah bertanya kepada siapa? Emang dia pernah mendatangi Bapak Jokowi, menanyakan ijazahnya Bapak Jokowi? Hah? Emang dia pernah? Kapan? Hah? Kalaupun ada yang datang waktu itu si Rijal itu, ya mereka datang katanya silaturahmi, tapi datang-datang mau menanyakan supaya Bapak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Atas dasar apa? Kan harus jelas juga. Kalau silaturahmi, ya silaturahmi. Kalau mau menanyakan ijazah, ya datanglah baik-baik. Ya datang baik-baik. Bikin janji, tujuannya apa, ya supaya disiapkan waktu. Ya, disiapkan juga contoh nanti apa-apa yang mau disiapkan oleh Bapak Jokowi. Jangan datang-datang silaturahmi tapi nanya ijazah, ya. Nah, mengikuti apa yang dikatakan si Roy ini. Mereka katanya hanya bertanya. Kapan dia bertanya? Kapan Mas Roy bertanya kepada Pak Jokowi? Bapak, ada berita bahwa katanya Bapak ini berijazah palsu. Ya, boleh nggak kami datang ke rumah Bapak atau bolehkah kami mau melihat supaya kami bisa menyampaikan kepada mereka-mereka yang bertanya itu bahwa Bapak tidak berijazah palsu. Bisa nggak? Mereka tidak lakukan itu. Si Roy ini melakukan penelitian terhadap ijazahnya Bapak Jokowi atas barang palsu. Kenapa saya bilang barang palsu? Karena dia mendapatkan itu bukan dari Bapak Jokowi. Dia justru mendapatkan itu dari unggahan yang ada di media sosial atau di media. Itu yang mereka teliti, ya. Nah, kemudian semakin berkembang. Karena Bapak Jokowi tidak merespon, orang-orang ini makin ganas, makin parah, ya. Akhirnya mereka mendatangi UGM. Ya, begitu mendatangi UGM tentu juga menjaga harga diri mereka, juga menjaga privasinya Bapak Jokowi. Ya, tidak sembarangan juga kita datang ke UGM, kuculuk-kuculuk datang-datang menanyakan orang lain. Kalau mau melihat, datang ke perpustakaan, ya baca-baca aja di sana apa yang ada. Ya kan, mengikuti aturan di perpustakaan itu. Tapi kalau mereka bertanya kepada dosen dan segala macam tentang seseorang, tentu harus ada aturannya, ya. Dan ada juga batasannya. Dosen itu juga tidak bisa serta-merta menjelaskan semuanya tentang pribadi seseorang, apalagi ini mantan presiden. Nah, kalau dibilang si Roy tadi mereka hanya sekedar bertanya, ya, hanya menanyakan karena ada, ya, yang mengatakan masalah ijazahnya Bapak Jokowi. Tapi ini malah lebih parah. Bukan hanya Bapak Jokowi sekarang, mereka juga mau bikin tuduhan bahwa UGM dan Bapak Jokowi ada persekongkolan. Tidak juga kepada Bapak Jokowi, juga terhadap para penegak hukum lain. Ya, di beberapa kesempatan juga si Roy ini sudah mengatakan bahwa mereka tidak percaya dengan pihak kepolisian. Mereka tidak percaya dengan pihak kejaksaan ataupun pihak pengadilan. Pihak lapor mereka tidak percaya, bahkan mereka lebih percaya kepada lapornya Singapura. Kenapa mereka tidak pindah aja ke Singapura, ya? Nah, kemudian kenapa orang-orang ini sekarang kelabakan? Sudah kemana-mana mereka ini mencari dukungan, ya. Si Roy Suryo sekarang ini dia ke Komnas HAM. Ngapain dia ke Komnas HAM? Melaporkan siapa? Atas pelanggaran atau atas mereka yang diintimidasi? Ya, siapa yang melanggar HAM siapa? Ya kan? Mereka ini justru yang melakukan pelanggaran HAM.
telah mengatakan ijazah Jokowi palsu, menyampaikan secara terbuka, mengganggu pribadi seseorang. Yang melanggar HAM itu mereka. Sekarang mereka mau membenturkan institusi itu, ya, Komnas HAM itu kepada penegak hukum lainnya. Dan tidak tertutup kemungkinan juga nanti Komnas HAM juga jadi sasaran ini. Komnas HAM nanti jadi sasaran orang-orang ini. Tidak tertutup kemungkinan jika Komnas HAM nanti memberi respon bahwa apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Komnas HAM. Maka nanti juga Komnas HAM akan mereka bilang, kami sudah tidak mempercayai lagi Komnas HAM. Karena mereka juga ternyata juga bisa diatur oleh orang itu, maksudnya Bapak Jokowi. Semua lah nanti. Terus mereka ini sudah kelabakan, sudah mulai ketakutan. Awal ketakutannya sebenarnya bukan karena Bapak Jokowi melaporkan peristiwa itu, tapi ketika Bapak Jokowi, ya, melalui pengacaranya menolak dilakukannya mediasi terhadap tim itu TPUA, tipu UGM itu, ya. Bapak Jokowi menolak mediasi. Yang menyarankan mediasi sebenarnya adalah dari pihak pengadilan, supaya kalau bisa berdamai ngapain sih harus berselisih di pengadilan, kan begitu. Nah, mereka yang melakukan pelaporan, yang melaporkan Bapak Jokowi, ya, justru menerima saran dari pengadilan. Mereka mau mediasi, tapi Bapak Jokowi tidak mau. Bapak Jokowi tidak mau mediasi. Nah, dari sisi itu sudah jelas terlihat, ya. Mereka yang mau mediasi, saya melihat bahwa mereka tidak punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Mereka tidak punya cukup bukti. Tapi Bapak Jokowi punya bukti bahwa dia punya ijazah asli. Makanya dia tidak menerima mediasi itu. Dia menolak. Dia mengatakan kita selesaikan di pengadilan. Artinya apa? Melalui instansi yang resmi, institusi yang resmi lah nanti akan disampaikan bahwa Bapak Jokowi memiliki ijazah asli. Ya, bukan memiliki ijazah palsu. Nah, kalau hanya ditunjukkan seperti bahasa-bahasa mereka ini, tunjukkan saja kalau memang punya. Itu mah gaya pasaran, ya. Jangankan ditunjukkan. Mereka aja sudah mengatakan mereka tidak percaya pengadilan. Mereka tidak percaya kepolisian. Mereka tidak percaya lapor. Apalagi hanya ditunjukkan begitu saja. Jangan-jangan nanti mereka pura-pura itu ijazah langsung dibuang atau diapain sama orang ini. Ya, jadi ketika Bapak Jokowi menolak mediasi, mereka sudah ketakutan. Karena sampai hari ini, ya, mereka tidak bisa membuktikan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Tidak ada bukti seperti di pengadilan, kalau nggak salah di Jakarta Pusat, ya, si Egy Sujana tuh ditolak, ya, karena mereka tidak punya bukti bahwa Bapak Jokowi berijazah palsu. Nah, sekarang Egy Sujana kemana? Dia sakit, entah sakit apa dia langsung ke luar negeri. Orang sakit kok bisa langsung tahu berobat kemana, ya? Bukannya harus periksa dulu di sini sakitnya apa, bisa nggak diobatin di Indonesia, ya kan? Ini langsung berobat ke luar negeri juga entah di mana. Ya, jadi mereka ini sudah ketakutan, termasuk si Roy ini. Sekarang mereka membangun narasi dan mencoba membenturkan Komnas HAM dengan institusi pemerintahan lainnya, institusi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Inilah liciknya otak dia ini. Penuh sudah kebencian. Saya yakin karena dia, ya, tidak menerima di penjara karena stupa Borobudur itu. Dia kaget akan hal itu.